kali ini kita ingin mendorong ke isu yang sangat urgent menurut saya dan penting, yaitu isu perubahan iklim. Ya, yang dimana kita ketahui ini sudah ada Paris Agreement kan. Nah, 2030 itu diharapkan bisa turun 2 derajat kan. Pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pemirsa, terima kasih kembali kita bersama lagi di sekarang ini kita ada kolaborasi 3 channel. Ada channel Tren Politik Muda, ada Komite Pemantau Legislatif Kopel Indonesia, dan ada Ustadz Demokrasi sendiri. Teman-teman sekalian, saya sebagai host Samsudin Adinsyah merasa bersyukur gitu ya, dan sekaligus bangga karena tema sekarang ini agak spesial gitu ya, karena yang akan kami bahas bersama ini adalah berkaitan soal regenerasi di dalam tubuh Komite Pemantau Legislatif. Dan sekarang ini saya sedang bersama dengan direktur yang baru terpilih, ada Mbak Nurul gitu ya, yang akan mendrive Kopel Sulawesi. Kemudian ada Pak Akil yang selama ini menggawani Kopel gitu ya di Makassar, yang juga lebih spesifik menangani soal riset di Kopel. Baik teman-teman sekalian, untuk lebih efektif kita akan bincang santai meskipun kopinya tidak ada. Karena direktur baru jadi masih agak lebih fokus pada program, lupa kopinya. Jadi teman-teman sekalian, saya lagi di Makassar di Kopel Sulawesi, dan kita akan ngobrol sama beliau. Saya ke Mbak Nurul dulu ya teman-teman sekalian. Jadi sekedar informasi, baru saja ada sekali lagi ya, ada direktur baru untuk Kopel Sulawesi. Jadi Kopel didirikan di tahun 2000, sudah lebih 20 tahun gitu ya. Ada kemudian di berbagai daerah, di berbagai provinsi, termasuk ada perwakilan Jabodetabek, bahkan ada Kopel Indonesia gitu ya. Jadi cukup ini, dan sekarang kita akan bincang soal Kopel Sulawesi. Saya ke Mbak Nurul, sorry, supaya tidak lama-lama gitu ya. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Nah, ini apa ya, sangat jauh. Jadi ada direktur, kalau selama ini di Kopel itu kan laki-laki Pak. Iya. Laki-laki, lalu kemudian kan gitu ya. Iya. Kemudian ya aktivis iya, tapi kemudian sangat orang menyebut kolonial gitu ya. Tiba-tiba kemudian kita mengambil sikap untuk kemudian ini. Tapi itu nanti Pak Akil akan jelaskan kenapa memilih baru. Kita ke baru dulu. Sampai kemudian mendapat amanah sebagai direktur gini ya, itu gimana tiba-tiba bisa berbagi lah. Kalau sama kita biasa, tapi kalau pemirsa itu gimana sih perasaannya, lalu kemudian ini ada impiannya kira-kira seperti apa Kopel ke depan itu. Baik, terima kasih Pak Sam. Tentunya ini adalah amanah yang nggak mudah ya, terutama dengan usia saya yang masih muda. Ya tetapi saya juga nggak ujuk-ujuk di Kopel sih, soalnya kan udah terlibat dari 2016 kan. Dan Kopel itu udah dikenal dan cukup diperhitungkan, apalagi di tempat lahirnya sendiri kan Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi ya gimana ke depannya kita harus lebih semangat lagi, apalagi untuk menjawab ekspektasi masyarakat ya. Kopel masih sangat diharapkan. Jadi ya, makasih. Jadi kan ada ekspektasi publik yang begitu besar, kemudian ada jejak sejarah yang begitu lama besar gitu ya. Tiba-tiba kemudian jadi direktur. Kira-kira apa bayangan yang akan dilakukan nanti sebagai direktur baru? Kan katanya biasa ada semangat baru, ada visi baru gitu ya. Jadi ada gini gitu ya. Iya betul. Jadi tetap sama di Kopel kita mengawal DPR dan DPRD untuk dengan pemerintah provinsi dan daerah, tapi kali ini kita ingin mendorong ke isu yang sangat urgent menurut saya dan penting, yaitu isu perubahan iklim. Ya, yang dimana kita ketahui ini sudah ada Paris Agreement kan. Nah, 2030 itu diharapkan bisa turun 2 derajat kan. Pakai perubahan iklim, perubahan struktur. Sampai kemudian mengambil
soal isu perubahan iklim itu. Apa yang ucil di agreement Paris Agreement itu? Iya, jadi Indonesia itu udah menandatangani itu ya. Berarti itu harus ditunjukkan dengan kebijakannya. Nah, selama ini kan pemerintah kurang serius gitu loh. Dalam penganggarannya dan lain-lain. Di Sulsel sendiri belum tercermin itu Ya. bagaimana sebenarnya dari sisi interestnya, dari sisi pamit. Jangan-jangan memang kita justru isu perubahan iklim di Sulsel itu belum ini. Yang dilihat adalah jangan-jangan perubahan cuaca ini dari perubahan cuaca musim buah. dari rasa contoh ke rasa ini. Oke. Makasih. Jadi teman-teman ke depan ini direktur baru akan banyak mendrive soal isu perubahan iklim gitu ya. Jadi orang menyebut bahwa iklim yang berkeadilan gitu ya. Itu yang kita, apalagi teman-teman memang agak urgent karena Sulsel itu salah satu pensuplai sebenarnya untuk potensial dalam hal perubahan iklim. Bahkan kalau tidak dikelola secara baik ini akan berbahaya. Ingat Sulsel ada nikel. Iya, Beta Pale gitu ya. Dan ada Sulsel di situ. Ada berapa semen gitu ya? Iya, banyak. Paling banyak mensuplai gitu ya. Jadi ada semen, ada nikel. Belum lagi kalau kita bicara lebih banyak. Belum kita bicara bagaimana mengeksplorasi hutan. Katanya informasinya bahkan sampai per tahun 200 hektar. Jadi bisa luar biasa gitu ya. Ini super kita apresiasi Pak Gil ya. Jadi ada isu yang luar biasa, bukan hanya sekedar perubahan struktur, tapi juga adalah pengembangan isu yang akan dikawal ya dari ke depan. Nah Pak Gil, ini Pak Gil sekali lagi teman-teman, ini Pak Gil yang selama ini menangani kalau kita misalkan adalah knowledge management gitu ya, jadi transfer SDM dan macam-macam. Apa harapan kira-kira meskipun Pak Gil tetap di sini mengawal gitu ya? Harapan sebagai untuk harapan kita semua bagaimana kemudian untuk direktur baru ini, gitu ya? Iya. Terima kasih Pak Sam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada Mbak Nurul yang sudah terpilih sebagai Direktur Sulawesi. Saya kira ini juga bagian dari proses alamiah sekaligus ilmiah yang ada di Kopel. Alamiah karena yang memang usia itu kan akan jalan terus. Sementara ilmiah, kenapa ilmiah? Karena ya kita menganggap bahwa semangat kami, saya misalnya dengan Pak Sam misalnya itu sudah sangat dalam menghadapi tantangan ke depan ini kan sudah jauh berbeda yang di era 2000-an sampai kepada era sekarang ini. Nah tentunya kendala-kendala itu karena dia berbeda maka tentu juga memerlukan pendekatan yang berbeda menurut saya. Kalau kami dulu itu kan pendekatannya adalah pendekatan vis-a-vis misalnya. Meskipun di satu sisi ada juga kolaborasi dengan pemerintah. Nah sekarang tentu apakah pendekatan-pendekatan seperti itu masih relevan untuk digunakan? Nah saya kira ini memerlukan pembacaan yang komprehensif, pembacaan yang kompleks dari teman-teman pengurus sekarang dari Kopel. Begitu. Apalagi sekarang ada yang disrupsi ya. Yang disrupsi sekarang ini ada sebuah lembaga dia survive tapi kemudian dia mati karena bukan karena ada saingan tapi mati dari dalam. Nah itu yang kita adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada. Artinya dia sudah on the track sesuai perencanaan tapi tetap juga mati. Nah kita berharap bahwa hal-hal seperti itu tidak terjadi di kami di Kopel ini, apalagi Kopel ini kan tetap senantiasa berada pada garis untuk menjadi lembaga think tank ya Pak Sam saya kira. Lembaga think tank yang tentu kalau lembaga think tank itu ya tentu harus berangkat dari baseline data begitu. Jadi di situ pendekatan ilmiahnya kira-kira begitu. Saya ingat dulu itu ini karena nostalgia istilahnya begini. Kopel itu kan ada dua hal ya. Kalau sudah Kopel membuat memang mengeluarkan pernyataan, itu harus berbasis lahir dari sebuah kajian yang berbasis bukti. Jadi kalau misalnya Kopel dulu itu melaporkan kasus ke KPK, ke kepolisian, istilahnya tinggal tanya betul tidak nama Anda ini sehat atau tidak. Nah, gitu. Jadi sudah dibungkus lah. Sudah selesai gitu ya. Nah, ini kedua saya ingat. Bukan saya ingat ya, jadi prinsip dasar di Kopel itu memang sekaligus untuk pengurus baru itu kan kita prinsipnya bahwa Kopel itu bekerja tidak dalam konteks mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalaupun ditemukan ada orang melakukan kesalahan,
ada orang yang mencuri, ada orang yang korupsi, Ya. sebenarnya bukan menemukan kesalahannya. Tapi tetap. Kita menemukan bahwa benar dia adalah koruptor. Sorry, sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan saya tadi dari Pak Hakim ke saya kemarin. Ini kan soal adaptif saya pilih. Bagaimana pola untuk kemudian ini strategi ke depan gitu ya. Secara internal di lembaga untuk kemudian men-setup bagaimana kemudian bisa menjawab harapan publik itu. Ya, seperti yang Pak Akil bilang, kita perlu adaptif ya. Jadi secara internal, alhamdulillah kita punya banyak jaringan dengan media. Dan kita berterima kasih sekali. Kita mau mohon bimbingannya teman-teman media untuk membimbing kita di mana supaya kita bisa juga berkomunikasi melalui sosial media ke depannya lebih banyak lebih banyak mencapai orang-orang gitu loh dengan sosial media. Jangkauan gitu ya. Jangkauannya lebih banyak, terutama anak-anak muda juga. Semua kan pada pakai sosmed. Ya, cuman memang itu kita perlu maintenance. Oke, sip. Makasih. Jadi saya ulangi teman-teman, di Komel ini ada pergantian direktur gitu ya, ada direktur baru di Sulawesi. Nanti tentu akan banyak nanti akan membutuhkan informasi seperti apa kinerja DPRD, seperti apa kinerja pemerintah, termasuk dalam kaitan. Jadi sebenarnya sejak dulu ada roadmap, ada rencana aksi pemerintah kita berkaitan soal perubahan itu, tapi ternyata tidak tercermin dalam anggaran, dan ini kemudian akan diadvokasi ke depan. Kedua adalah juga memang sudah punya medsos gitu ya. Ya. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada TikTok gitu ya. Nah ini yang jadi ini coba kita ini. Sekali lagi makasih untuk Pak Hakim, terima kasih atas hasilnya. Mbak Nurul, terima kasih. Kita akan jumpa nanti pada isu yang lain, tentu sudah berkaitan pada hasil. Kita tunggu saja apa hasil kajian-kajian yang akan dikeluarkan oleh Kopel Sulawesi berkaitan dengan yang dijelaskan tadi. Apalagi sekarang ini teman-teman sekalian sedang dalam proses pembahasan APBD perubahan untuk 2022 yang tentu basisnya adalah APBD 2022 pokok dan APBD realisasi 2021. Sekali lagi makasih, kita akan jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.